Quran Surat Ali Imran ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun. Kekal mereka di dalamnya, tidak akan diringankan atas mereka itu siksaan, dan tidaklah mereka akan diberi kesempatan. Kekal mereka di dalamnya, yakni di dalam kutuk Allah, kutuk malaikat, dan kutuk manusia. Sebab perbuatan mereka yang kian lama kian rusak, sampai mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diringankan atas mereka itu siksaan, yaitu siksaan dunia dan siksaan akhirat. Siksaan dunia sampai Bani Nazir diusir habis dari Madinah karena terdapat persekutuan jahat hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Bani Quraisyah dibunuh semua laki-lakinya, anak istrinya menjadi tawanan, dan harta benda mereka dirampas sebab ternyata masuk dalam persekutuan Al-Ahzab ketika kaum Quraisy mengepung Madinah dalam perang Khandaq. Pertahanan mereka yang terakhir yaitu di Khaybar akhirnya pun ditaklukkan, dan siksaan di akhirat tentu telah sedia pula neraka jahanam. Dan tidaklah mereka akan diberi kesempatan. Mereka dikejar terus oleh kutuk Allah, tidak pernah bersenang diam, sehingga di zaman Sayyidina Umar diusir habislah mereka dari tanah Arab, maka bertebaranlah mereka di seluruh dunia. Akan tetapi satu cobaan Allah datang lagi kepada penduduk muslim di Palestina, karena dengan bantuan bangsa-bangsa yang membenci mereka sendiri pada mulanya, yang mengusir-usir mereka dari negerinya, anak cucu penentang Rasul itu mendirikan negeri baru bernama Israel. Di tanah air orang Arab yang sebagian besar memeluk Islam itu, niscaya ini bukanlah suatu penyelesaian yang baik. Niscaya akhirnya mereka akan diusir juga dari negeri itu, lambat atau cepat, untuk melanjutkan kutuk yang telah mereka terima itu. Apakah artinya dikutuk laknat oleh Allah? Bekas kutuk itu akan kelihatan dalam sikap hidup mereka, dalam mental atau moral mereka. Mereka menjadi tenggelam dalam kesesatan dan tidak mendapat jalan keluar lagi. Malaikat di langit yang diberi perintah oleh Allah untuk menentukan pembagian rezeki makhluk pun mengutuk mereka. Kemana saja pun mereka pergi membuat rencana, tidak ada rencana itu yang berhasil. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim melalui Al-Aufi dari Ibnu Abbas tadi, ada disebut nama-nama yang murtad itu. Ikrimah menyebut nama-nama mereka itu. Di antaranya Abu Amir Ar-Rahib, pendeta, dan Al-Haris bin Suwaid, serta 12 orang yang lain. Dahulunya mereka telah Islam, kemudian murtad dan lari diam-diam meninggalkan Madinah, serta pergi menggabungkan diri dengan musyrikin Quraisy. Yang sangat terkemuka di antara mereka ialah Abu Amir Ar-Rahib itu. Kelak ketika menafsirkan surah At-Taubah, kita akan bertemu cerita lebih banyak dari hal kelancingan Abu Amir itu. Dia telah membuat perjanjian rahasia dengan tentara Romawi di Syam bahwa orang Romawi akan menyerang Madinah tiba-tiba. Itulah sebabnya setelah Rasulullah SAW mengetahui hal itu, beliau langsung menyerang Syam lebih dahulu dengan menyerbu ke Tabuk, sehingga serangan Romawi digagalkan sebelum terjadi. Padahal Abu Amir telah berjanji bahwa dia akan menjadi koloni kelima Romawi di Madinah dengan mendirikan Masjid Diror yang terkenal. Setelah ia gagal dalam usahanya itu,
dia mencoba menghubungi keluarganya di Madinah, meminta supaya diberi ampun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibolehkan hidup di Madinah dengan baik dan mengakui Islam. Permohonannya itu tidak bisa dikabulkan lagi, sebab Allah telah mengutuknya, malaikat pun telah mengutuknya, dan seluruh manusia penduduk Madinah pun telah mengutuk. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa yang mengutuknya ialah seluruh manusia. Artinya bahwa sekalian orang yang berperi kemanusiaan di seluruh alam ini sampai hari kiamat tidak ada yang akan memberi maaf orang seperti itu.